Suamiku Om Tentara. S3. Bab 136. Cukup, Sylvia. Bentak Perwira. Perwira, kamu harus dengerin aku. Melody dia yang. Perwira menatap Sylvia sinis. Melody benar, kamu benar-benar gila, Sylvia. Kamu nggak bisa dibiarkan seperti ini terus, harus ada penanganan dari pihak yang berwajib. Saya akan lapor polisi sekarang. Mendengar ucapan Perwira, Sylvia seketika membeku di tempat. 8. Sylvia lagi-lagi memasang wajah memelas. Apalagi ketika ia mendengar kata polisi disebut oleh Perwira. Jelas, ia ketakutan. Ia tidak menyangka kalau Perwira sampai mau melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba, Sylvia nekat mencengkeram lengan Perwira. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan pria itu dan berharap kalau Perwira akan kasihan padanya. Lagi pula, Sylvia tahu kalau dulu Perwira sangat mencintainya. Tidak mungkin ia tega melaporkan wanita yang dulu sangat ia cintai ke polisi. Perwira, jangan laporin aku ke polisi, aku mohon, aku nggak salah, Melody yang mau bunuh aku. Seharusnya dia yang ditangkap polisi. Perwira semakin meradang mendengarnya. Sylvia ini benar-benar tidak kapok sama sekali. Dalam situasi seperti ini, ia tetap bersikeras berlaga sebagai korban dan menyalahkan Melody. Cukup. Berhenti menyalahkan Melody. Tegas Perwira. Tapi memang Melody yang diam. Bentak Perwira. Sylvia terkejut karena bentakan keras itu. Dulu ketika mereka masih bersama, tidak pernah Perwira menaikkan nada suaranya kepada Sylvia apalagi membentak. Karena bentakan ini, Sylvia malah semakin merasa kalau semuanya adalah salah Melody. Kalau saja tidak ada Melody yang menjadi penghalang, ia dan Perwira pasti bisa kembali bersama. Perwira, maafin aku ya. Please maafin aku. Aku cinta banget sama kamu. Kita balik kayak dulu lagi ya. Aku yakin kamu masih cinta sama aku. Kita udah menjalin hubungan lama, rasa cinta kamu ke aku nggak mungkin hilang gitu aja. Iya, kan? Perwira geleng-geleng kepala melihat betapa keras kepalanya Sylvia. Entahlah, ia sampai muak berhadapan dengan wanita ini. Siapa sangka, wanita yang dulunya adalah pujaan hati Perwira sekarang menjadi sosok yang begitu memuakkan hingga Perwira kesal bukan main padanya. Hubungan kita sudah berakhir, Sylvia. Jangan membawa-bawa masa lalu. Ingat, kamu sendiri yang mengakhiri hubungan kita. Sekarang, hanya Melody yang ada di hati saya. Melody adalah istri saya, bukan kamu. Sudah cukup dengan semua kegilaan yang kamu lakukan. Lebih baik kamu berurusan dengan polisi saja. Perwira hendak membawa Sylvia ke kepolisian setempat, tetapi wanita itu terus memohon-mohon bahkan sampai bersujud di depan kaki Perwira. Karena merasa tidak akan ada titik terang, selain itu Perwira dan Melody juga sudah muak menghadapi segala kegilaan Sylvia, akhirnya mereka pun menghubungi keluarga Melody. Tak lama setelah nada sambung terdengar, ibu Melody lah yang menerima panggilan tersebut. Melody menjelaskan apa yang sudah Sylvia lakukan di hotel sedetail mungkin. Melody juga meminta Perwira bicara kepada ibunya agar lebih valid. Ibu Melody benar-benar syok mengetahui kelakuan anak pertamanya itu. Melody menegaskan kepada keluarganya bahwa ia akan melaporkan Sylvia ke polisi. Ia tidak peduli meskipun kedua orang tuanya menentang, sebab apa yang Sylvia lakukan kali ini benar-benar sudah masuk ranah kriminal. Ibu Melody sebenarnya kasihan dengan Sylvia, tetapi ia berusaha untuk berpikir jernih. Apa yang dikatakan Melody memang benar. Mungkin, Sylvia memang butuh efek jera supaya tidak lagi mengusik kehidupan adiknya. 9. Setelah panggilan itu selesai, Melody menatap Sylvia dengan ekspresi sinis. Ibu bahkan setuju kalau aku ngelaporin Kak Sylvia ke polisi. Padahal, ibu biasanya yang paling nggak tega kalau Kak Sylvia kenapa-kenapa, kan? Artinya apa? Artinya Kak Sylvia benar-benar udah nggak bisa dimaafkan lagi. Lucu ya, anak yang selama ini selalu dibanggakan sama ibu dan ayah malah jadi mempermalukan keluarga.
Sylvia mengepalkan telapak tangannya. Ia benci sekali kepada Melody. Ia menganggap Melody sudah merebut segalanya dari dia. Ketika Sylvia hendak menyerang Melody lagi, polisi tiba-tiba datang dan langsung membekuknya. Sylvia heran mengapa tiba-tiba ada polisi. Melody pun juga heran, sebab ia belum memanggil polisi sama sekali. Setelah menatap Perwira dengan ekspresi bingung, lalu dijelaskanlah oleh Perwira bahwa sebenarnya ia sudah persiapan sejak awal. Saya sudah melaporkan soal staf itu ke pihak hotel dan minta cek ke kamar nomor 77. Jadi sebenarnya yang saya bilang ke Sylvia tadi bukan gertakan. Memang dari awal polisi sudah terlibat, jelas Perwira. Melody mengembuskan napas berat. Ia melihat bagaimana Sylvia dibekuk dan digiring pergi, tetapi ia masih tidak terima dan meronta-ronta minta dilepaskan. Ia meracau tak jelas, memanggil-manggil Perwira dan memohon untuk bisa bersama lagi. Ketika bertemu pandang dengan Melody, Sylvia langsung menghardiknya, menyebutnya pelakor, dan semacamnya. Sylvia benar-benar menjelma serupa orang tak waras. Salah satu polisi yang datang menghampiri Melody dan Perwira. Sebagai orang yang terlibat dalam insiden ini, tentunya Melody dan Perwira dibutuhkan juga untuk dimintai keterangan. Mohon maaf, Pak, Bu, tapi kami butuh kehadiran Anda berdua di kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai insiden yang terjadi. Jika ada barang bukti lain, bisa diserahkan pula ke kami untuk diperiksa lebih lanjut. Melody mengangguk. Kami akan datang kok, Pak. Oh iya, sekalian juga periksa CCTV di sini, saya nggak yakin kakak saya akan kooperatif. Dia itu jago berakting menjadi korban. Polisi itu mengangguk. Baik, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Setelah polisi itu membuat sikap hormat, ia pun pergi. Perwira dan Melody refleks mengembuskan napas lega setelah semuanya selesai. Ia merangkul Melody dan mengecup puncak kepalanya pelan. Dalam hatinya, ia merasa bangga sebab Melody bisa setegas ini menangani masalah kakaknya. Ia juga bersyukur masalah Sylvia bisa diselesaikan. Setelah ini, tidak akan ada lagi pengganggu dalam rumah tangga mereka. Dilakukan pemeriksaan kepada Sylvia di kantor polisi setempat. Melody dan Perwira juga ke sana untuk memberikan penjelasan kronologi kejadiannya. Bukti-bukti pun juga sudah diberikan kepada polisi. Sayangnya, Sylvia malah seperti orang linglung. Sejak tadi ia hanya berteriak memaki-maki Melody, lalu kemudian dalam sekejap berubah menangis menyebut-nyebut nama Perwira. Polisi jadi tidak bisa menghimpun keterangan darinya sama sekali. Ketika diberi pertanyaan, matanya tidak fokus. Tiba-tiba diam, tiba-tiba berteriak. Mentalnya benar-benar seperti terganggu. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya pihak kepolisian memilih untuk menunda proses interogasi sambil menunggu kondisi Sylvia tenang. Kebetulan, Perwira dan Melody sudah selesai menjelaskan apa yang terjadi. Ibunya Melody menelepon lagi. Halo Mel. Sapa ibunya. 10. Iya, Bu. Sylvia gimana? Dia nggak apa-apa, kan? Sudah dibawa ke polisi. Nggak apa-apa, Bu. Aku sama Om Perwira juga barusan abis ditanya-tanyain sama polisi kok. Tapi, Kak Sylvia kayaknya nggak bisa diajak ngobrol. Dia kayak orang linglung gitu, jelas Melody. Terdengar helaan napas berat dari seberang panggilan. Gitu ya. Terus gimana ini Kak Sylvia, Bu? Sabar ya Mel, nanti ibu dan ayah bakal nyusul kalian ke Bali untuk mengurus masalah Sylvia. Kamu jangan terlalu kepikiran ya. Ibu minta maaf karena Sylvia udah merusak liburan kamu sama Nak Perwira. Ibu nggak perlu minta maaf. Lagian juga ini salah Kak Sylvia kok, bukan salah ibu. Mendengar jawaban Melody, ibunya justru semakin merasa bersalah. Ia tersadar kalau dulu lebih banyak memberikan perhatian kepada Sylvia dibanding Melody. Memang ia tidak pernah sampai membandingkan Sylvia dan Melody, hanya saja dulu dia sering membuat Sylvia seolah-olah sebagai standar yang harus diikuti termasuk oleh Melody. Siapa sangka, anak yang selalu dibanggakan dalam keluarga, justru menjadi penyebab segala masalah di dalamnya.
Harusnya ibu dulu nggak perlu terlalu membanggakan Sylvia. Mungkin karena kesalahan pola asuh ibu dan ayah juga makanya Sylvia kayak begini. Melody menghela napas mendengarnya. Sudahlah, Bu. Nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Kak Sylvia itu udah dewasa loh, dia sendiri yang milih hidup kayak begini. Coba aja dia hidup lurus-lurus aja, nggak akan segalanya berantakan. Jadi ya, biarin aja dia nerima konsekuensinya. Iya, Mel. Ibu dan ayah juga nggak akan membela dia terus. Ya sudah, intinya kamu lanjut aja liburannya sama Nak Perwira. Soal Sylvia biar kami yang urus. Sekali lagi, maaf ya Mel. Iya, Bu. Panggilan pun selesai. Perwira melirik Melody yang kelihatan muram. Gimana? Tanya Perwira. Katanya ibu dan ayah bakal kesini buat urus masalah Kak Sylvia. Perwira tersenyum lembut. Kalau begitu kamu nggak perlu terlalu kepikiran. Kita lanjut aja liburannya, ya. Ini momen berharga untuk kita. Melody mengangguk. Perwira menggandeng telapak tangan Melody, kemudian mereka kembali ke hotel. Mungkin mereka tidak akan bisa menikmati sisa waktu liburan dengan sempurna, tetapi Perwira bertekad akan membuat suasana hati Melody membaik setelah semua insiden ini. 11. Beberapa minggu berlalu sejak Perwira dan Melody berada di Bali. Saat ini mereka sudah kembali ke rumah dinas dan melakukan rutinitas sebagaimana mestinya. Saat itu, kedua orang tua Melody benar-benar menyusul ke Bali untuk mengurus masalah Sylvia. Melody sudah tidak mau tahu lagi bagaimana perkembangan masalah Sylvia, ia sudah lelah berurusan dengan kakaknya. Saat ini, ia hanya ingin fokus dengan kehidupannya sendiri. Saat sarapan, Melody melirik Perwira berkali-kali. Awalnya, Perwira berpura-pura tidak tahu saja kalau Melody memperhatikannya, tetapi lama-lama ia heran juga mengapa Melody diam-diam meliriknya. Kenapa sih Mel? Tanya Perwira. Melody yang sedang mengunyah makanan nyaris saja tersedak. Haha. Apa? Dari tadi kamu melirik ke saya terus. Kenapa? Saya ganteng ya. Godanya. Melody manyun. Idih, apaan sih? Siapa juga yang lirik-lirik ke Om? Perwira terkekeh. Saya tahu Mel. Gak mungkin saya nggak lihat gerak-gerik kamu. Jadi kenapa? Apa kamu sebegitu terpesonanya ke saya? Melody memutar bola matanya. Percaya diri banget sih, Om. Ngeri aku jadinya. Perwira tertawa. Oke, saya hanya bercanda tadi. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kalau memang ada yang perlu disampaikan ya katakan saja, Mel. Kamu jangan lirik-lirik doang, saya mana paham. Melody langsung menggeleng. Enggak kok, enggak ada. Ila langsung lanjut makan. Perwira menaikkan sebelah alisnya sekilas. Sebenarnya ia tidak percaya dengan Melody, tetapi juga tidak mau menekan sang istri. Perwira yakin kalau Melody memang mau mengatakannya, ia pasti akan bicara. Setelah sarapan, Perwira pamit hendak berangkat. Disitulah Melody akhirnya tidak tahan lagi memendam-mendam keresahan yang ia rasakan. Om, Perwira mengernyit. Ya. Melody menunduk sambil memainkan jemarinya sendiri. Ya grogi parah. Aku mau tanya. Soal apa? Om beneran udah selesai sama Kak Sylvia? Tanyanya super pelan. Kalau saja Perwira tidak berdiri dekat dengan Melody, ia mungkin tidak akan mendengarnya. Mengetahui apa yang menjadi keresahan Melody membuat Perwira seketika menghela napas panjang. Rupanya masih soal Sylvia lagi. Masa kamu nggak percaya sama saya, Mel? Perwira malah bertanya balik. 12. Melody menggeleng. Bukan gitu, Om. Gimana ya? Aku tuh hanya ragu. Yaitu namanya nggak percaya, Mel, sahut Perwira. Ya wajar dong, Om. Soalnya ini emang sulit buat dipercaya. Masalahnya, Om sama Kak Sylvia itu pacaran lama, terus pas mau nikah malah batal. Akhirnya, karena permintaan keluarga Om jadinya nikah sama aku dan, Belum selesai Melody bicara, Perwira malah lebih dulu mengecup bibirnya.
Melody sontak membelalak kaget. Udah selesai. Mau sampai kapan kamu ragu sama saya, Mel? Wajah Melody panas bukan main gara-gara kecupan mendadak tersebut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku, kan cuma nanya om, soalnya. Mel, saya memang pernah mencintai Sylvia, tapi itu dulu. Sekarang saya cintanya sama kamu. Apa perlu saya ucapkan kata cinta setiap hari ke kamu supaya kamu percaya? Atau mau bukti lain lagi? Katakan saja, biar saya buktikan. Melody salah tingkah. Ia tidak menyangka Perwira sampai mau membuktikan dengan cara apapun yang Melody minta. Tapi apa? Perwira mendekat dan menggenggam telapak tangan Melody. Saya masih menunggu jawaban kamu Iho, Mel. Melody berdeham pelan. Debaran jantungnya sudah semakin menggila. Ia langsung menarik tangannya dan mendorong punggung Perwira untuk keluar. Udah sana berangkat, Nanemti telat. Perwira tertawa dan mengacak-acak rambut Melody pelan. Oke, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesaat setelah Perwira berangkat, Melody langsung menutup pintu. Ia bersandar pada dinding ruang tamu sambil memegangi dadanya yang bertabuh seperti genderang perang. Lututnya lemas dan membuat Melody merosot jatuh. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang merah padam pada lipatan lututnya. Cek, Om Perwira emang bahaya banget buat jantungku, gumamnya pelan. Sore harinya ketika Perwira pulang, Melody tidak menyambutnya. Perwira heran karena biasanya Melody pasti keluar. Ketika ia masuk, Perwira malah mendengar suara Melody muntah-muntah di kamar mandi. Perwira panik dan langsung menghampiri sang istri. Mel, kamu kenapa? Melody masih memuntahkan seluruh isi perutnya ke dalam toilet. Perutnya sakit sekali dan kepalanya juga pening. 13. Perwira sigap langsung memijat tengkuk Melody sampai sang istri selesai muntah. Setelah mengeluarkan seluruh isi perutnya, Melody kelihatan benar-benar pucat. Ia juga lemas luar biasa. Perwira membantunya untuk berkumur, baru kemudian membawanya ke kamar. Kamu kenapa Mel? Sakit? Apa masuk angin? Tanya Perwira khawatir. Melody menggeleng. Enggak kok, tadi baik-baik aja. Mana ada baik-baik aja muntah gitu. Muka kamu juga pucat banget ini, Mel. Om, aku nggak apa-apa. Capek aja mungkin. Perwira menghela napas panjang. Ia tidak lega sama sekali dengan jawaban Melody. Jangan begitulah, Mel. Kita periksa ke dokter, iya. Melody menggeleng. Enggak usah, aku tidur aja om. Kalau kamu sakit beneran terus gimana? Ayolah, kan periksa doang. Kalau ada apa-apa bisa tahu lebih awal, kalau sehat ya alhamdulillah. Tapi, tolonglah, Mel. Saya khawatir malahan kalau kamu begini. Melihat Perwira sampai memohon seperti itu membuat Melody merasa bersalah juga. Akhirnya ia pun setuju untuk periksa ke dokter. Perwira membawa Melody ke sebuah klinik untuk memeriksakan kondisinya. Di sana tidak terlalu antre, tetapi Melody memang lemas luar biasa jadi saat menunggu giliran ia terus menyandarkan kepalanya pada bahu Perwira. Sampai akhirnya, tibalah saat Melody diperiksa. Perwira yang mendampingi begitu cemas. Ia harap Melody hanya sekadar masuk angin saja. Beberapa pemeriksaan dilakukan, bahkan Melody sampai diminta untuk cek kehamilan juga. Perwira heran, masa iya Melody hamil? Setelah melalui berbagai rangkaian pemeriksaan, dokter pun bisa memastikan temuannya. Selamat untuk Bapak dan Ibu, saat ini Ibu Melody sedang hamil. Melody membelalak kaget, sementara Perwira malah diam dengan pikiran ngeblank. Hamil. Melody hamil anaknya. Om Perwira. Melody sampai mengguncang bahu Perwira karena pria itu malah membeku saking kagetnya. Om denger nggak sih? Malah jadi patung, ucap Melody kesal. Perwira menarik napas panjang dan mengusap wajahnya. Iya, denger kok. Jadi kamu beneran hamil ya? Entahlah, rasanya Perwira masih tidak menyangka kalau sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Setelah melalui pemeriksaan, dokter juga memberikan beberapa nasihat untuk Melody selama hamil.
Selain itu, ia juga diberi resep suplemen kehamilan untuk ditebus di apotek. Selesai pemeriksaan, Melody dan Perwira pun pulang. 14. Saat dalam perjalanan di mobil, Melody dan Perwira malah saling diam. Melody penasaran bagaimana perasaan Perwira, tetapi ia menunggu hingga sampai rumah dulu. Begitu sampai di rumah dinas, Melody langsung menarik lengan Perwira yang masih diam saja. Om, ya, Melody merengut. Kok diem aja sih? Om gak seneng ya kalau aku hamil? Tuduhnya. Perwira kaget. Hah? Mana mungkin gak seneng? Saya senang, Mel. Tapi om malah diem aja dari tadi. Itu, saya merasa terkejut, bukan berarti saya nggak senang, Mel. Justru saya seneng banget makanya saya bingung juga mau berekspresi gimana saking senangnya. Apalagi, saya akan menjadi seorang ayah. Saya akan memiliki anak dari wanita yang saya cintai. Mana mungkin saya nggak senang? Melody masih kelihatan kurang puas dengan jawaban Perwira. Melihat hal itu, Perwira langsung mendekat dan mengusap kepala Melody. Ia pernah mendengar dari Zaida bahwa wanita hamil biasanya lebih sensitif. Perwira jadi merasa bersalah karena sudah membuat Melody kepikiran. Saya janji akan menjaga kamu dan calon anak kita, Melody. Jadi, kamu jangan stres ya. Melody merona malu. Ia lalu membatin, sepertinya ini sudah saatnya aku balas perasaan dia. Lagian gak mungkin aku menggantungkan perasaan dia terus. Apalagi, kami akan punya anak. Perwira pun pamit kepada Melody hendak ganti pakaian dulu. Melody mengiyakan saja. Beberapa detik Melody dilema sendiri dengan dirinya yang mau memberikan jawaban kepada Perwira soal perasaan pria itu. Akhirnya, Melody pun memberanikan diri. Ia menyusul Perwira ke kamar dan tiba-tiba memeluknya dari belakang. Perwira tentu saja kaget. Mel, kenapa? Ada yang sakit? Tanya Perwira khawatir. Melody menggeleng. Om, aku sebenarnya juga cinta sama, Om, bisiknya super pelan. Perwira semakin kaget dengan pernyataan dadakan tersebut. Apa? Saya nggak dengar, Mel. Ih, masa nggak dengar? Iya, kamu bisik-bisik gitu. Melody kesal dan memukul punggung Perwira, tetapi ia tetap mengulang pernyataan cintanya. Aku juga cinta sama Om. Puas. Perwira tersenyum geli. Puas bangetlah. Lalu berbalik dan memeluk tubuh sang istri erat-erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Saya benar-benar bahagia hari ini, bisiknya tulus. Melody yang mendengar suara rendah Perwira merinding dengan cara yang aneh, tetapi hatinya juga bahagia. 2. Selama perjalanan masa kehamilan Melody, Perwira benar-benar merasakan perjuangan menjadi calon ayah. Terkadang ia sampai harus curhat kepada Firza sekalian meminta kiat-kiat menjadi suami siaga untuk istri yang sedang hamil. Ia serius mempelajari semua itu untuk Melody dan calon anak mereka. Beberapa bulan berlalu secepat kedipan mata. Tanpa terasa, perut Melody sudah begitu besar. Hanya tinggal menunggu waktu hingga hari persalinan tiba. Semakin kehamilannya besar, semakin Melody merasa mudah lelah. Ia jadi sulit berjalan. Pinggang dan punggungnya juga sering sakit. Hari itu, Melody mengeluh kakinya bengkak. Ia jadi agak uring-uringan karena tubuhnya sakit semua. Sejak tadi, Perwira menemaninya dan sigap kalau Melody membutuhkan apapun. Perwira tidak mau membuat Melody merasa berjuang sendirian untuk anak mereka, makanya sebisa mungkin Perwira melayani semua kebutuhan sang istri. Sini saya pijitin kakinya, kata Perwira. Melody mengangguk. Ia menumpangkan kakinya di atas paha Perwira dan membiarkan sang suami memijatnya pelan-pelan. Sentuhan jemari Perwira membuat Melody merasa lebih rileks. Udah enakan? Tanya Perwira. Melody mengangguk. Tapi lanjut pijitin ya Om, soalnya enak, hehe. Perwira terkekeh. Iya. Lalu, ponsel Melody tiba-tiba berdering. Wanita itu hendak mengambilnya, tetapi Perwira sudah lebih dulu sigap mengambilkan. Ini. Melody nyengir. Makasih Om.
Melody menerima panggilan tersebut, yang ternyata dari ibunya. Awalnya, pembicaraan mereka normal-normal saja perihal kabar dan semacamnya. Lalu, kemudian ibunya tiba-tiba membahas mengenai Sylvia. Memang setelah kejadian di Bali kala itu, kedua orang tuanya Melody tidak pernah membahas apa-apa soal Sylvia kepada Melody. Kemudian, Melody dinyatakan hamil, kedua orang tuanya semakin menjaga agar tidak sampai membicarakan Sylvia. Mereka takut kalau Melody kepikiran dan malah stres. Mel, ibu cuma mau berbagi kabar aja soal kakak kamu. Ekspresi Melody seketika berubah. Ia berusaha untuk biasa saja meskipun hatinya tidak nyaman. Entahlah, gara-gara semua kelakuan Sylvia, sekarang Melody menjadi lebih sensitif ketika nama kakaknya disebut. Kenapa dia, Bu? Sylvia sekarang ikut sama om dan tante yang di Singapura, Mel. Melody kaget. Ikut ke Singapura. Sejak kapan? Kok om dan tante mau sih? 3. Ibunya menghela napas panjang. Udah 2 bulanan yang lalu. Ibu pengen ngabarin ke kamu tapi masih ragu. Soal om dan tante, ya mereka, kan memang nggak punya anak Mel. Terus ibu sering curhat sama tante juga soal Sylvia dan kelakuannya selama ini. Tante kamu itu kan psikolog, jadi kayaknya lebih bisa mengatasi masalah mental kakakmu, Mel. Melody mengernyit. Bukannya kalau yang jadi psikolog keluarga sendiri diagnosisnya nanti nggak objektif ya Bu? Iya, kan tante kamu nggak bakal jadi personal terapisnya Sylvia, Mel. Hanya bantu ngasuh aja, sekalian biar Sylvia beradaptasi sama lingkungan baru di sana. Siapa tahu dengan memulai hidup baru di lingkungan yang baru juga, Sylvia bisa pelan-pelan berubah. Doakan aja ya Mel. Iya, Bu. Melody mengembuskan napas panjang. Ia memang risih dengan kakaknya sekarang, tetapi bukan berarti Melody benci. Ia juga berharap Sylvia bisa membaik nantinya. Setelah agak lama mengobrol, panggilan pun ditutup. Perwira menatap Melody yang langsung diam saja setelah mendengar kabar soal Sylvia. Memang tadi saat bicara dengan ibunya, Melody sengaja menyalakan loudspeaker jadi Perwira bisa mendengar percakapannya. Melody sendiri sebenarnya memang sudah lama tidak bertemu dengan Sylvia. Soal kasus yang di Bali itu, Sylvia tidak dipenjara dan diselesaikan secara kekeluargaan. Melody tidak masalah kalau Sylvia tidak dipenjara, asalkan dia berhenti mengganggunya lagi. Lalu setelah itu, Sylvia dibawa pulang oleh orang tuanya. Selama ini, setiap kali Melody berkunjung ke rumah orang tuanya, Sylvia tidak pernah muncul. La mengurung diri di kamarnya terus. Orang tuanya juga tidak pernah membicarakan soal Sylvia dan Melody pun enggan bertanya. Jadi sebenarnya kabar Sylvia yang pergi ke Singapura itu juga lumayan mengejutkan. Mel, panggil Perwira. Melody menatap sang suami. Iya. Gimana perasaan kamu? Melody mengendikkan bahunya. Nggak tahu. Perwira menghela napas panjang. Ya sudah, seperti apa yang dibilang sama ibu, doakan yang baik-baik saja. Semoga memang ini menjadi langkah yang terbaik untuk Sylvia. Melody mengangguk saja. Ya udahlah om, nggak usah bahas soal kak Sylvia lagi. Lanjut pijitin kakiku aja, hehe. Perwira terkekeh geli. Iya, tapi kaki aku sakit banget, om. Aku nggak bisa lama-lama jalan juga. Yang sabar ya, sayang. Hari persalinan kamu, kan sudah dekat. Sebentar lagi juga nggak sakit lagi kok kakinya, bibur Perwira. Tetap aja pengen segera lahir bayinya, sahut Melody. 4. Perwira menaikkan sebelah alisnya. Karena udah nggak betah perutnya buncit, ya. Melody menggeleng. Enggak sih, karena pengen cepet-cepet peluk dedek bayinya. Pasti lucu banget dan gemes. Perwira tersenyum. La menjawil pipi Melody dengan gemas. Iya, gemas kayak kamu. Melody merona tiba-tiba dipuji begitu. Ia tahu betul Perwira itu sangat sulit memuji karena sikapnya yang kaku. Makanya setiap kali Perwira tiba-tiba memuji Melody, jelas ia akan langsung salah tingkah. Di momen hangat tersebut,
Melody yang awalnya salah tingkah tiba-tiba berubah mengerutkan dahi. Ia memegangi perutnya sambil menggigit bibir. "Kenapa Mel?" tanya Perwira khawatir. "Perut aku sakit, Om." "Hah? Kok bisa sakit?" Bayinya nendang. Melody menggeleng. "Enggak, kerasa mules dan sakit. Sebenarnya udah dari pagi sih, tapi nggak terlalu kerasa tadi. Ini kok semakin sakit ya Om. Apa kontraksi palsu?" Perwira sontak melotot kaget. "Dari pagi. Kok nggak bilang sih Mel? Kalau kontraksinya beneran gimana, Mel?" Melody manyun. "Kok malah marah-marah sih? Lagi sakit juga malah dimarahin." Perwira mengusap wajahnya. "Bukan marah, Mel. Saya khawatir sama kamu. Gimana kalau kamu kontraksi beneran karena mau melahirkan?" "Enggak kok, hari persalinannya, kan kurang lebih masih semingguan lagi. Terus juga aduh." Melody meringis, kali ini ia kelihatan sangat kesakitan. "Nol Om, sakit. Sakit banget." Mendengar erangan kesakitan Melody, Perwira jelas segera dilanda kepanikan. Ia langsung memposisikan tubuh Melody untuk duduk dengan lebih nyaman sementara ia sendiri buru-buru berlari ke kamar untuk mengambil beberapa barang. "Om, sakit Om," seru Melody. Keringat sudah bercucuran di pelipisnya. Perwira datang tak lama setelahnya sambil membawa tas berisi beberapa perlengkapan bersalin. "Kita ke rumah sakit sekarang," katanya tegas lalu segera menggendong Melody dan membawanya ke mobil. Perwira tidak mau membuang-buang waktu dan buru-buru tancap gas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Melody langsung ditangani oleh dokter. Ia sudah memasuki bukaan 6. Perwira yang mendampingi sampai berdebar luar biasa karena takut Melody dan calon anak mereka kenapa-kenapa. "Masih bukaan 6, Pak. Harus ditunggu dulu sampai bukaan lengkap," jelas sang dokter. Perwira terus menggenggam telapak tangan Melody, memberinya dukungan mental juga. Namun, yang namanya orang sedang merasakan sakit disemangati seperti apapun tetap saja akan merasa sakit. Melody juga baru pertama 5 kali melahirkan, ia tidak menyangka kalau rasanya akan semenyakitkan ini. Melody meremat tangan Perwira kuat-kuat untuk melampiaskan rasa sakitnya. Ia juga terus meracau kalau merasa sangat kesakitan. Tangisannya tak mau berhenti. Perwira jadi bingung sendiri harus bagaimana. Proses persalinan Melody benar-benar memakan waktu lama, tetapi untungnya semua bisa berjalan dengan lancar. Setelah berjam-jam menunggu bukaan lengkap serta menghadapi Melody yang tantrum karena kesakitan, anak mereka pun berhasil lahir dengan selamat. Perwira yang mendampingi sejak awal benar-benar lega. Lah sampai lemas dan sempat berjongkok sebentar untuk menenangkan mentalnya yang sejak tadi terguncang karena takut terjadi sesuatu dengan istri dan calon anaknya. Lah bahkan sudah tidak kepikiran lagi untuk segera mengabari keluarga. Saat ini yang terpenting Melody dan anaknya sudah aman. Soal keluarga besar nanti dulu, bisa menunggu. "Kamu sudah berjuang keras, Mel. Kamu berhasil," ucap Perwira. Melody yang masih lemas tersenyum. Di situ, Perwira yang sungguh-sungguh terharu mencium pipi Melody berkali-kali. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bahagianya Perwira dan Melody saat ini. Lalu, perawat yang membersihkan bayi Melody pun datang membawa anaknya. Perawat itu tersenyum dan memberikan bayi tersebut kepada Melody. "Selamat atas kelahiran anaknya ya Bapak dan Ibu." Bayi itu diletakkan di dada Melody. Ia kelihatan mungil dan rapuh, tetapi begitu keras perjuangan kedua orang tuanya hingga ia bisa lahir ke dunia. Perwira lagi-lagi mengecup dahi Melody. "Terima kasih sudah berjuang ya, sayang. Terima kasih sudah melahirkan anak kita dengan selamat." Melody mengangguk. Ia memeluk bayinya dan Perwira pun mendekap mereka berdua dalam rengkuhan eratnya. Kelahiran bayi itu akan menjadi penambah kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka. Tamat.